I will tell you the meaning. While explaining a lesson, sementara Mhm. menjelaskan pelajaran, means that sementara menjelaskan yang ditekankan dalam konteks atau dalam peristiwa ini adalah perilaku gurunya, perilaku the teacher or the attitude of the teacher, how the way the teacher to explain. But here her explanation means that penjelasannya. Jadi yang ditekankan itu berbeda. Kalau explaining adalah kegiatan Mhm. explainingnya, adalah Oke, kegiatan yang sedang dilakukan. ya. Jadi kegiatannya. Jadi bagaimana cara guru itu menjelaskan Oke. gerak-geriknya, cara ngomongnya, ekspresi wajahnya, itu explaining. Jadi yang dimaksud di sini orang ini mengatakan itu, menjelaskan itu. Tapi here in the second sentence means that penjelasannya, isi penjelasannya, kontennya yang dijelaskan sama gurunya. Her explanation is good. Jadi yang Ah, ditekankan tuh berbeda. yeah. Maybe I get it. This your explain. Ya, Tapi kalau misalkan buat mengerjakan sendiri kayaknya masih bingung. Tapi kalau dijelaskan dengan kayak gini, ngerti artinya gimana? Maksudnya paham cara penggunaannya, menggunakannya. ya. No worry kalau di kalimat apa namanya soal-soal biasanya Hmm? tidak akan sesusah yang dibayangkan. Misalnya TOEFL ya, di TOEFL. Karena itu nanti akan ada petunjuknya. Apakah ini menggunakan explaining atau explanation? Petunjuknya harus bisa ditemukan. You have to find the clue. You have to Oke. find the keywords, kata kuncinya. Dan the keywords you can find it in the next text sometimes, or the previous text sometimes, Oke. di kalimat sebelumnya, or the uh, after that, or the second sentence, kayak gitu. Jadi pasti ada clue-nya, so no worry. I just tell you this in speaking ya. Jadi kalau di speaking tuh kan biasanya pakainya ya begini. While explaining a lesson, she stared at me. Her explanation is good. Dengan makna yang aku sudah kasih tahu yang tadi itu. That is okay. And then, are you ready to go to next lesson? I'm ready. Passive voice. Voice. Yeah. Have you We move the infinitive and gerund. have you learned passive voice before? No, maybe uh, I can I pernah belajar tapi lupa. So forget. You forget it. Maybe first want to open the book first. Okay. Passive voice bab 15. Yeah, 50. And passive voice, can you read it first? Okay, passive voice.
Passive voice adalah kalimat pasif yang dibentuk dengan memakai to be, am, is, are, was, were, be, being, been. Tambah kata kerja dalam bentuk past participle. Passive voice, kalimat pasif. Do you know kalimat pasif? Sentence non-active. Why do you translate it? Just translate it to English. I think all people can do that. Voice adalah kalimat pasif. Kalimat pasif in Indonesia, the example is like this. I write a letter. Aku menulis sebuah surat. Itu kalimat aktif. That is active voice. Surat aku tulis. Ya, passive voice adalah kebalikannya. Surat itu ditulis oleh aku. Okay? The other example. Aku membeli HP. Aku membeli HP itu. Passive voice, HP itu dibeli oleh aku. HP itu aku yang beli. Same or different? The same. Sama. Cuman kalau kalimat itu kan kalimat yang tidak baku, kalimat obrolan. Oke, baik. Kalau di EYD ya betul. Kalau di ejaan yang disempurnakan, tidak ada kalimat seperti itu. HP itu dibeli oleh aku. The other example, aku mereka mereka menghidupkan lampu kamar masing-masing. Passive voice, lampu kamar itu dihidupkan oleh mereka. Passive voice adalah kalimat pasif, artinya yang dibentuk dengan memakai to be. Ya, kalau di bahasa Inggris penjelasannya kalimat pasif yang dibentuk dengan memakai to be, maksudnya adalah cara membuat passive voice-nya itu. Cara menyusun kalimat passive voice adalah dengan menggunakan to be. We always use to be. We always use to be in every sentence of passive voice. Whether or not it is past tense, present tense, perfect, future, continuous, all use to be. Semuanya menggunakan to be. Remember. And syarat yang kedua, the second is we always use verb 3. That is the characteristic of passive voice in English. Always use to be, always use verb 3. I can use passive voice for all tenses. Kategori maksudnya ketika mau apa? Ketika mau mengucapkan kalimat pasif. Iya. That is the function of passive voice. Tidak perlu kayak bingung kapan kita pakai passive voice. Ya ketika kamu mau mengucapkan passive voice. Kamu mau mengucapkan kalimat pasif. Tadi kalimat pasif sudah ada contohnya. Kayak HP itu dibeli oleh aku, lampu itu dihidupkan oleh mereka. Buku itu this noun is first. Iya, good. Jadi passive voice itu objek yang ada di kalimat aktif itu dirubah menjadi subjek ada di depan. Oke. Switch. We switch between subject and object. That is passive voice. And the characteristic dan ciri-cirinya atau cara menyusun, the way to arrange passive voice is
we use to be after subject.